Saudara-saudara, saya mau tanya, siapa yang jarang minta maaf? Siapa yang menganggap bahwa kata maaf adalah kata yang itu menyangkut harga diri? Apa yang Alkitab katakan di dalam Amsal 17 ayat 9? Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang kaya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal 17 ayat 9 ini menjadi demikian bunyinya. Kalau ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Membangkit-bangkitkan kesalahan hanya memutuskan persahabatan. Saudara-saudara yang kekasih, banyak orang pintar di dalam dunia ini. Sekarang semua orang memiliki kesempatan untuk bisa bertumbuh di dalam pengetahuan. Semua diberi kesempatan seluas-luasnya untuk belajar. Bahkan apa yang kita pelajari menjadi bisa salah, saudara, karena sangat terbukanya informasi. Orang ingin menjadi pintar, tapi sedikit orang ingin menjadi bijak. Ada 3 kalimat yang dimiliki oleh orang bijak. Pertama, saya mengucapkan terima kasih. Kalimat kedua, maafkan saya. Dan kalimat 3, tolonglah saya. Apa saudara-saudara yang pertama apa? Terima kasih. Yang kedua, maafkan saya. Yang ketiga, tolonglah saya. Saudara-saudara, minta maaf itu berasal dari kerendahan hati. Minta maaf bukan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi untuk memperbaiki hubungan. Saya sedang bicara nilainya bukan dari nilai dunia, tetapi saya sedang bicara tentang nilainya, apa yang firman Tuhan yang menjadi dasar kita dalam hidup ini. Ingat ya saudara-saudara, kita berasal dari Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Tolong saudara ikuti kalimat ini sekali lagi. Kita berasal dari Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. 1, 2, 3. Kita berasal dari Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, kita kembali kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, buah mangga berasal dari tanah, dari biji yang ditanam di tanah. Dia hidup bergantung kepada tanah dan juga unsur-unsur yang lain, dan yang matinya pun di dalam tanah. Saudara-saudara yang kasih, lalu kembali lagi dia hidup lagi seperti begitu, saudara. Jadi saudara-saudara, minta maaf bukan untuk menunjukkan siapa yang salah. Jadi pada malam hari ini kita belajar bahwa jangan sampai saudara berkata begini, bukan saya yang salah, jadi saya tidak minta maaf, dia yang salah. Untuk memperbaiki hubungan, kita harus bersama-sama sepakat. Ini bukan masalah siapa yang benar, tetapi untuk memperbaiki hubungan. Lalu kalau begitu dia kan tidak didisiplin dong, dia nggak dihukum. Banyak orang bilang begini,
menunjukkan kedewasaan rohani. Kalau kita minta maaf lalu kita bilang gini, saya akan minta maaf, saya akan minta maaf kepada dia, tapi setelah itu saya nggak ada hubungan apa-apa lagi sama dia, berarti itu tidak maaf, minta maaf, tetapi itu dendam. Sekali lagi, kalau saudara bilang oke, saya akan minta maaf, tapi setelah itu saya tidak ada hubungan apa-apa sama dia sama sekali, itu bukan minta maaf, tetapi dendam. Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai selanjutnya saya baca, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepada bagian harta milik kita yang menjadi hak." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah menghabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang dan menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, berkata, "Betapa banyaknya orang rupahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang umpaman Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Lalu ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara-saudara, kisah tentang anak hilang adalah kisah yang sangat-sangat populer di dalam kisah Alkitab. Tentang seorang ayah yang kaya raya dan memiliki 2 anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Si sulung terkenal sebagai seorang pekerja keras yang tidak banyak bicara. Dari pagi dia bangun hingga siang, hingga sore dan malam. Dia terus bekerja, rutinitas dia mengerjakan bagiannya. Tapi berbeda dengan anak bungsu ini. Anak bungsu ini cenderung menjadi anak yang jauh lebih santai. Dia adalah penikmat. Entah apa yang terjadi, satu kali si anak berkata, "Papa, aku minta bagianmu." Hal yang perlu diingat, sesuatu yang sangat-sangat tidak sopan, tidak etis. Ayahnya masih hidup, ayahnya masih hidup, tapi dia sudah minta bagiannya. Sama sekali tidak etis. Seorang ayah yang diperlakukan begitu akan menjadi sangat marah terhadap perilaku anak itu. Seharusnya ketika ayah itu mau meninggal dunia, dia sudah menyiapkan aturannya, menyiapkan surat warisannya yang mengatakan mana bagian milik si anak sulung dan mana bagian milik anak bungsu, sehingga ketika dia menghembuskan nafas, maka bagian itu menjadi milik mereka masing-masing sesuai apa yang
hidup ini membawa kita kepada banyak sekali peristiwa-peristiwa misteri. Banyak kita berpikir kita menimbun sebegitu banyak, menimbun dan mengumpulkan sebegitu banyak. Tsunami Aceh telah membuat banyak orang kaya di Aceh menjadi gila dan depresi. Hanya dalam waktu singkat seluruh pemilikannya habis oleh alam. Saudara-saudara, bahkan kisah tentang COVID, kita tahu tentang orang-orang yang demikian memperhatikan gizi, yang menjaga vitalitas tubuhnya. Dia tahu bagaimana makan terbaik, olahraga teratur. Dia tahu dia bagaimana melindungi dirinya. Dia tahu dokter-dokter terbaik yang dia bisa datang ketika dia sakit. Virus atau pandemi telah membuktikan tidak ada seorang pun yang dapat berdiri tegak dan berkata, saya baik-baik saja, saya bisa menahan kekuatan penyakit ini. Tadi cukup lama karena setelah ibadah saya ngobrol dengan Ibu Dana Kristina. Dana Kristina adalah seorang artis Indonesia yang dulu dan sekarang dia akan main film lagi. Dia menceritakan kisahnya bagaimana dia sakit dalam COVID itu, suaminya di rumah sakit di Cisabuan, dia sakit di Jakarta. Pada tanggal 14 Juni kalau tidak salah, suaminya meninggal, dan tanggal 15 Juni dia pulang. Tanpa ada yang kasih tahu bahwa suaminya meninggal. 2 tahun Dana Kristina menderita nyaris depresi. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang merasa nyaman ketika sesuatu diambil dari hidup kita. Dan anak ini telah mengambil keputusan, dia kendalikan hidupnya, dia kendalikan masa depannya. Saya tidak akan kembali ke tempat ini lagi. Semua milik saya bawa ke tempat di mana saya mau. Dan saudara-saudara, kisahnya kemudian mencatat bahwa tiba-tiba di sana ketika dia menikmati semuanya, datanglah bencana kelaparan. Semua harga naik, tanah dan semua alam tiba-tiba mengalami masalah. Saudara, datang bencana kelaparan di negeri dan dia pun mulai marah. Saudara-saudara, dan orang ini kemudian bekerja di tempat di mana seorang memiliki peternakan babi. Saudara tahu, ternak babi itu najis, ternak babi itu kotor. Tak boleh orang menyentuh babi itu, najis, haram. Tetapi firman Allah Tuhan sudah mencatat itu untuk mengatakan ini anak berada dalam kondisi paling hancur. Bahkan makanan babi dia ingin makan, saudara. Dan akhirnya dalam keadaan seperti itu, karena dia lapar, dia makan bersama dengan babi. Saya mau tanya, siapa yang pernah makan sama babi? Makan babi ya? Enak babi, tapi makan bersama dengan babi lain ceritanya. Saudara tahu, saya pernah pergi ke Manado, kaum saya tanya, saya mau lihat tempat babi, kandang babinya di mana? Dia bawa kami ke belakang, saudara. Pertama, bau, jelas bau. Jadi waktu saya menuju ke sana, bau. Lalu setelah itu saya lihat lumpur, kotoran ada di sini. Dan babi-babi itu tidak ada yang ada salon babi, tidak ada, saudara. Kotor babi itu, dia senang sekali berkembang pada kotorannya sendiri. Anak itu makan makanan babi karena terlalu lapar, dan ini sesuatu yang mau Tuhan tunjukkan. Hidup itu bisa berbalik, saudara, jika kita mengandalkan logika, jika kita mengandalkan cara-cara kita, jika kita mengandalkan pemikiran kita dan Anda dan Tuhan tidak kita libatkan. Hati-hati. Lalu anak ini menyadari keadaan. Lalu dia ngomong dalam hati,
Ketika dia menggunakan cincin pada jarinya, itu adalah sebuah meterai yang mengatakan kau adalah anakku. Saudara-saudara, Bapak itu menerima anaknya dan memaafkan. Dia berkata, engkau sudah mati, tetapi kau hidup di dalam hatiku. Saudara-saudara, banyak orang tidak pintar cara minta maaf. Mari kita belajar tentang cara minta maaf yang baik. Pertama, jangan nyelonong minta maaf. Diam dulu, berdoa. Tuhan, saya salah. Saya mau minta maaf. Tolong berkati hatinya. Beri dia damai sejahtera dan situasi yang baik ketika saya datang untuk minta maaf. Setelah itu, saudara, yang kedua, saudara mulai mengatur waktu untuk menemui dia. Dan akui dengan jelas kesalahanmu. Banyak orang tidak berani mengakui jelas dengan berkata gini, saya minta maaf ya kalau saya berbuat salah. Saya minta maaf kalau saya salah. Berarti saudara tidak sadar saudara salah. Saya minta maaf ya jika saya salah. Berarti saudara tidak sadar saudara sedang melakukan kesalahan terhadap orang lain. Itu bukan kata maaf yang baik. Temui, akui kesalahan secara jelas. Maksudnya saya minta maaf karena 2 hari yang lalu engkau meminjamkan kepada saya kamera dan saya menjatuhkannya. Saya minta maaf. Saya merusak barang yang saya pinjam. Saya minta maaf. Lalu saudara berkata, saya menerima resiko akan menserviskan, menggantikan atau apa. Jika seorang berkata, sudah tidak perlu, itu sudah rusak, memang itu sudah lama, dan kalau dia sudah jatuh, sudah rusak dia, saya masih punya yang lain, jadi tidak ada masalah. Jadi stop berkata, saya minta maaf jika saya salah. Stop. Jangan pakai kata kalau saya salah atau jika saya salah. Jangan. Katakan saya minta maaf karena saya salah. Saya sudah mengucapkan kalimat yang melukaimu. Saya minta maaf karena saya salah. Saya melupakan janji. Saya minta maaf secara jelas. Jadi jangan bilang saya minta maaf ya. Kenapa? Ya, itulah kamu tahu. Jangan seperti itu. Lalu setelah itu minta maaflah dengan tulus. Kalau saudara minta maaf, lalu ada 3 hal yang saudara perlu perhatikan. Bahasa kata-kata, maafkan saya. Lalu saudara bilang, saya minta maaf ya. Gak sengaja sih kemarin. Itu berarti saudara gak tulus. Bahasa tubuh terlihat. Jadi bahasa tubuh kita, bahasa kata-kata kita, lalu nada suara kita. Jangan bilang, aku minta maaf ya, tidak kamu, aku minta maaf. Itu bukan marah, bukan minta maaf, itu maaf. Ya, jadi nada kita juga harus diatur supaya apa yang kita lakukan sampai kepada tujuan. Orang dapat melihat kita sungguh-sungguh dengan permintaan maaf. Jadi 3 ya, ingat kata-kata yang baik yang disampaikan dengan jelas, lalu bahasa tubuh. Jangan saudara bilang, aku minta maaf ya, aku minta maaf ya, udah salah, lalu orangnya begitu. Itu namanya, itu bukan minta maaf. Tenang tangan ya. Jadi bahasa tubuh yang baik dan kemudian nada suara. Yang berikutnya jangan marah, saudara. Jangan kecewa, jangan dendam jika tidak dimaafkan. Karena kita telah menyelesaikan di hadapan orang dan di hadapan Tuhan dan hadapan orang itu. Dia mau maafkan, dia tidak mau maafkan, sudah bukan lagi bagian kita. Jadi kita harus tenang, minta maaf, selesai. Jadi saudara jangan marah ketika dia menolak, jangan marah ketika dia berbalik kepada kita, jangan marah, terimalah permintaan maafnya. Jika orang tersebut tidak memaafkan kita, itu bukan urusan kita, itu urusan yang Tuhan.
bagian kita minta maaf dan menjaga kedamaian. Nah, saudara-saudara, slide berikutnya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengakui kesalahan membutuhkan keberanian. Banyak orang memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan, tetapi tidak banyak orang memiliki kerendahan hati untuk minta maaf. Meminta maaf membutuhkan kerendahan hati. Saya kasih contoh. Mengakui kesalahan membutuhkan keberanian. Keberanian lebih banyak berkaitan dengan karakter manusiawi kita. Misalnya, wah, aku telat ya. Mengakui bahwa sudah terlambat, berani. Tapi berani kan kita bilang, maaf, saya terlambat. Banyak orang bilang, aku nyontek loh tadi. Berani ngakuin kesalahan, aku nyontek loh. Ada ibu-ibu sudah cari pasar, pilih. Aku maaf. Saudara-saudara tolong ya, ibu-ibu jangan nawar di pasar. Janganlah. Saudara tuh nawar paling cuma, oh ini yang di sana 15.000, di sini 17.000, ya ampun itu mahal amat sih. Saudara nggak akan kaya gara-gara 2.000. Nggak usah lah ya. Jadi kok usah berdebat. Lalu setelah itu kumpul di kompleks bangga. Wah, kalau nawar yang paling jagonya, sampai pembelinya, sampai stres kan kalau aku sudah nawar, bener-bener bikin orang yang jualnya sampai stres. Kok bangga sih saudara bikin orang jadi menderita seperti itu? Jangan dong, gak akan bikin kita kaya. Nah, saudara-saudara, ini kelompok ibu-ibu lagi ngomong. Lalu ada satu ibu bilang begini, tahu nggak? Kemarin aku pergi ke pasar ya, memang benar itu bayamnya lagi mahal. Oh sekarang bayam lagi mahal, kenapa? Karena musim kering. Iya, tahu nggak? Aku bayar 2 bayam, tapi yang masukkan dalam kantong 4 ikat dong. Hebat kan? Saudara banyak yang begitu. Itu namanya butuh keberanian bener. Ngakuin salah, bener berani, hebat. Tapi tidak rendah hati, itu gak bener saudara. Nyolong jangan dibangga-banggain. Ya. Nah, jadi mengakui kesalahan butuh keberanian. Sekarang politikus sedang beradu. Wah, saya mengaku bahwa masa lalu saya kelam. Saya ini dan itu. Nanti saudara akan lihat banyak sekali orang-orang yang mulai melakukan hal menunjukkan keberanian untuk mengakui sesuatu. Tapi kita butuh pemimpin yang berani memiliki perubahan. Ya. Saudara, sekarang kita masuk kepada memaafkan. Memaafkan berasal dari kemurahan hati. Jadi orang murah hati bukan masalah memberi saja, tetapi orang murah hati berkaitan dengan memaafkan. Memaafkan bukan melupakan. Ayo sama-sama katakan 1, 2, 3. Memaafkan bukan melupakan. Memaafkan adalah keputusan ketika kita ingat, ketika bayangan itu ingat, langsung kita ngomong, saya memutuskan tidak mau meneruskan untuk mengingat. Stop, saya tidak mau. Itu namanya memaafkan. Jadi saudara-saudara, ketika kesalahan muncul kita ingat, kita berkeputusan saya tidak mau ingat, saya tidak mau. Itu namanya memaafkan. Dan ciri memaafkan dengan tulus adalah tidak memungkiri. Saudara-saudara, setelah memaafkan harus diikuti oleh hubungan yang pulih. Butuh waktu, butuh proses, ya. Tapi kita harus menuju kepada itu, hubungan yang dipulihkan. Saudara-saudara yang kasih, saya mau kita belajar bersama-sama menyelesaikan
pagi itu, pagi-pagi tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan, memperlihatkan kepada saya tentang dua anak kita. Mereka berantem. Lalu Roh Kudus bilang begini, si A dan si B harus saling memaafkan. Saya diam. Lalu Roh Kudus bilang lagi, si A dan si B harus memaafkan. Lalu saya bilang, Tuhan, emang mereka punya masalah apa ya? Kok saya tidak tahu? Ya kalau namanya anak-anak biasanya, tetapi saya tidak terlalu dalam mereka ada masalah apa. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong, pagi saya berdoa, Tuhan tolong A dan B harus saling memaafkan. Saya tidak tahu masalah mereka apa, tapi Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Sore ya ada ibadah menara doa, dan saya langsung ketemu dengan mamanya dan saya bilang begini, Bu, tadi pagi saya melihat anakmu dengan dia saling berangkulan. Roh Kudus berkata, anakmu dan dia harus saling memaafkan. Lalu bilang, Bu, ibu yang ngomong sama anak saya, Bu ngomong sama anak saya. Akhirnya saya dekati anak itu dan saya berkata begini, saya mau ngomong, tante mau ngomong. Tadi pagi tante lihat gambar yang Tuhan tahu, kamu dengan dia saling memaafkan. Tante, aku sudah minta maaf. Gimana ceritanya? Ya, aku tadi pagi gelisah banget, tapi hatiku tak enak. Ini terakhir satu, ini dia. Mereka sudah berdua sudah mulai pelukan gitu kan. Iya, aku kan juga gak sejahtera tante, jadi aku minta maaf ya sama kamu ya. Aku juga minta maaf, iya. Seperti itu, oke. Kamu sudah pelukan? Belum. Baru minta maaf. Di penglihatan saya, kamu berdua pelukan. Jadi kamu sekarang pelukan di depan mata saya. Akhirnya mereka berpelukan. Persis seperti apa yang saya lihat. Yang satu di sebelah sini dan yang satu di sebelah sana. Persis. Saya merasa kok Tuhan aneh. Mereka masih sangat muda, belasan tahun, tetapi mereka sedang belajar tentang sesuatu, bahwa Allah mau kita memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Saudara, kita bertemu di dalam gereja, kita akan mendapati orang yang berbeda-beda pendapat dengan perbedaan kita, karena kita semua punya perbedaan, tetapi Allah mau kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Saya selalu ingat dan kagum dengan Tuhan, karena ini adalah kesaksian saya pribadi beberapa tahun yang lalu. Ketika kita sedang ada dalam perjamuan kudus, dan kemudian Pak Richard sedang memimpin perjamuan kudus, dan di situ kemudian Roh Kudus bekerja. Saya melihat tentang satu oma dan jam di angka 3. Berapa saudara tahu kisah ini kan? Dan saya selalu kagum dengan caranya. Ketika Roh Kudus berkata bahwa oma ini akan meninggal di jam 3. Nah, saya bilang gini, ini oma siapa? Saya nggak tahu ini oma siapa. Ini siapa yang akan meninggal? Saya ngomong Pak Richard, Pak, ada oma loh, rambutnya kelabu, itu akan meninggal jam 3. Pak Richard bilang, kamu kenal nggak? Nggak kenal. Kemudian ada tim yang bergerak di dalam penginjilan. Saya tanya, kamu injilin orang, kunjungin orang, coba ada nggak yang ciri-cirinya seperti ini? Nggak ada. Jadi ini siapa? Jam 2 siang saya mendapatkan telepon dari adik saya. Adik saya namanya Lus, yang panggil saya Lucy. Lus, doain ibu mertuanya masuk rumah sakit 4 hari, dan doain dia sudah 4 hari sakit nggak sembuh. Lalu tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan hati saya. Saya bilang gini, lah, tolong foto itu. Dan ketika adik saya kirimkan fotonya, itu persis orang yang saya lihat dalam penglihatan. Saya ngomong ke mami saya waktu itu, mami ada di sini waktu itu. Lalu saya bilang gini, itu ibu akan meninggal jam 3 lah. Akan meninggal jam 3. Tolong kamu datang ke rumah sakit, doain ibu akan meninggal jam 3. Adik saya bilang, biarin. Kamu tahu kan? Dia benar-benar mertua yang jahat. Saya pahit hati saya sama dia. Puluhan tahun saya gak pernah ngomong. Bodoh amat, dia mau mati juga. Saya bilang, nanti kalau dia masuk neraka, karena dia belum kenal Tuhan, kalau dia masuk neraka, Tuhan akan minta pertanggungan
Tuhan sudah tunjukkan saya wajah ibu, berarti itu urusanmu dengan dia. Ini Tuhan, jam 3 dia mati. Aduh saya takut, akhirnya jadi apa penting gimana? Pergi ke rumah sakit pemulihan hubungan. Dan adik saya lari ke rumah sakit di Salatiga. Dia di situ ketemu dengan ibu mertuanya, minta maaf ibu, maafin ya Lola, maafin Lola sudah selama ini jahat sama ibu, jadi menantu yang tidak baik, maafin ya bu. Ibu juga minta maaf. Lalu Lola memimpin ibu terima Tuhan Yesus. Jam 3 lewat. Saya mikir, oh berarti jam 3 pagi meninggal. Jam 3 pagi lewat. Udah mati. Wah, akhirnya sudah menjelang jam 3 sore, saya berlutut di depan jam. Saya berdoa, Tuhan, kalau jam 3 ini gak mati, saya akan minta maaf kepada Richard, kepada mami saya, kepada keluarga saya, kepada adik saya, kepada tim penginjilan, kepada adik juga. Saya akan minta maaf karena saya sudah ngomong yang gak benar. Jadi Tuhan, tolong Tuhan, dia mati Tuhan. Jam 3 ya, mati. Itu doa yang paling gak benar pernah saya naikkan di hadapan Tuhan. Saudara tahu, bukan saya menentukan yang matinya kapan, bukan Tuhan. Bukan Tuhan menjawab doa saya, enggak saudara. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong. Jam 3 lewat, saya mulai minta ampun, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Aku sudah mendahului Engkau dengan mengatakan ibu meninggal jam 3, ampun saya Tuhan. Jam 3 lebih 2 menit, adik saya telepon, free, saya angkat dan berkata, lulus, ibu meninggal persis jam 3. Puji Tuhan, adik saya telah melepaskan semua kepanikan. Mereka saling minta maaf dan kita bersyukur karena ibu mertuanya sekarang sudah bersama dengan Tuhan. Diselamatkan di ujung-ujung terakhir hidupnya, dia berkata, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya. Saudara, memaafkan berarti menyelesaikan konflik dengan cara menerima masa lalu bersama semua kesalahannya, tapi kita membungkusnya dan memberinya makna baru yang mulia, yaitu proses Allah. Sekali lagi, memaafkan itu berarti menyelesaikan semua konflik dengan cara menerima semua masa lalu bersama dengan semua kesalahannya, tapi kita bungkus, bukan dengan kemarahan, bukan dengan luka, tetapi membungkusnya di dalam kasih dan memberinya makna baru yang mulia, yaitu proses hidup kita. Sehingga ketika kita noleh ke belakang dan lihat apa yang pernah terjadi, kita tidak menangis, tapi berkata, puji Tuhan, Tuhan telah membuat saya memiliki hati yang melepaskan kemurahan. Saudara-saudara, orang-orang yang taat, yang kepadanya Tuhan akan menyatakan diri. Saudara tahu kalimat ini? Jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Artinya apa? Jika engkau mengasihi aku, kau taat kepada perintahku, memaafkan orang lain, dan juga minta maaf untuk salah kita, Tuhan berkata, aku akan menyatakan diri. Artinya Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya, Tuhan akan menunjukkan pertolongan-Nya, Tuhan akan menunjukkan kehebatannya, Tuhan akan menunjukkan pembelaan-Nya. Sekali lagi maaf ya, kalau saya bicara bela bukan begini. Tuhan, saya harus lihat dia bangkrut, dia sakit, itu berarti Tuhan bela saya. Bukan. Cara pembelaan Allah bukan seperti itu. Cara pembelaan Allah, Tuhan membela kita dengan memberikan kita kekuatan menanggung
semuanya dibungkus oleh kasih dan kemuliaan. Malam hari ini saudara-saudara, maafkan, lepaskan. Malam hari ini kalau kita salah, minta maaf. Ya, minta maaf dengan jujur dan jadikan kata-kata itu bukan sesuatu kata yang perlu dihindari dan perlu. Allah mengasihi mereka yang rendah hati dan Tuhan memberkati orang yang murah hati. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.